Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran tauhid dengan membaca kitab Salasatul Usul, 3 pondasi dasar yang wajib kita pelajari dalam bab keyakinan, yaitu mengenal Allah, mengenal agamanya, dan mengenal nabinya. Kita sudah alhamdulillah selesai dari pasal pertama, mengenal Allah. Kemudian kita sudah masuk di asal yang kedua, mengenal agama Islam. Kita sudah selesai di pekan lalu mengenal rukun pertama dari rukun Islam, syahadat la ilaha illallah. Pada malam hari ini kita akan lanjut dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Apa dalil akan wajibnya juga kita bersyahadat, kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan apa keharusannya kalau kita bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kata beliau rahimahullah, wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah qauluhu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini surat Taubah ayat 128. Kata beliau, dalilnya bahwa kita harus bersyahadat Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, bahwasanya beliau telah datang kepada kita, telah menyampaikan kepada kita agama Allah, dan kita wajib percaya dan beriman kepadanya. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad ja'akum, sungguh telah datang kepada kalian rasulun min anfusikum, seorang rasul dari golongan kalian, yaitu dari golongan manusia. Belum apa yang memberatkan kalian? Harisun alaikum, sangat semangat terhadap kebaikan atas kalian. Bil mu'minin raufun rahim, sangat rauf, sangat lembut terhadap orang-orang yang beriman, lagi sangat rahim, sangat sayang kepada orang yang beriman. Ayat ini ada penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah mengutus kepada kita seorang rasul namanya Muhammad. Kata Allah, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali sebagai seorang rasul, telah berlalu sebelumnya para rasul. Sebagaimana kita wajib beriman terhadap rasul sebelumnya, tentunya lebih wajib kita beriman kepada rasul yang diutus kepada kita secara khusus, Muhammad, yang kita nanti akan tahu insya Allah nasab dan keturunannya serta namanya di pasal terakhir. Pembahasan mengenal Muhammad. Di sini adalah bagian dari syahadat bahwasanya telah datang kepada kita seorang rasul yang wajib kita beriman kepadanya.
Yang mana kalau kita hanya beriman kepada bagian pertama dari syahadat, la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada berhak disembah kecuali Allah, kemudian kita tidak percaya kepada Rasul, ada Rasul yang diutus kepada kita, maka kita belumlah beriman. Karena ini adalah bagian dari tauhid, bagian dari mentauhidkan Allah. Ketika kita mengatakan bahwa saya hanya menyembah Allah, berarti kita harus meyakini apa saja yang terkait dengan Allah, termasuk pengutusan Allah kepada kita, para rasulnya. Itu juga harus kita percaya, bagian keimanan kita kepada Allah. Yang mana sifat Rasul ini adalah pertama dari kita. Rasul ini dari golongan manusia, bukan dari golongan jin, bukan pula dari golongan malaikat. Karena jin dan malaikat kita tidak bisa melihat. Kita tidak bisa lihat. Tidak. Baik hikmahnya tentunya. Tidak sesuai dengan hikmah yang diberikan peringatan itu adalah manusia. Sementara yang memberikan peringatan mereka tidak lihat. Yang mereka lihat saja tidak percaya. Apalagi yang tidak dia lihat. Apalagi yang dia tidak lihat. Jadi Allah katakan minkum. Itu Rasul itu dari golongan kalian. Sama dengan golongan kalian. Iya. Setelah itu, dia punya sifat. Memberatkan beliau apa yang memberatkan kita. Oleh karena itu, beliau berkata, bu'ittu bil hanifiyati as-samhah. Saya diutus dengan agama yang lurus, lagi mudah. Mudah dilaksanakan. Agama yang kita pegang, agama Islam, itu tidak ada sama sekali yang berat. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Tidak ada sama sekali yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kepada kalian dalam agama ini berupa hal yang berat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan untuk menjadikan kesulitan atas kalian. Makanya kita dapati agama ini semua kewajibannya mudah kita lakukan. Yang wajib saja mudah kita lakukan, apalagi yang sunnah. Yang diharamkan mudah kita tinggalkan. Tidak ada yang diharamkan dalam syariat Islam yang sulit kita tinggalkan. Tidak ada. Kalau ada orang mengatakan berat, dia tinggalkan yang haram, itu hawa nafsunya, bukan karena memang nyatanya. Iya, tidak ada orang mengatakan, tidak bisa saya tinggalkan zina. Mudah sekali ditinggalkan zina. Karena tidak ada larangan yang tidak bisa ditinggalkan. Tidak ada. Bahkan tidak ada orang yang tidak mampu sama sekali untuk meninggalkan larangan. Beda kalau kewajiban yang dilakukan. Itu biasa kita tidak mampu. Misalnya kita disuruh berpuasa. Kadang kita tidak mampu. Kita disuruh berhaji. Kadang kita tidak mampu. Kadang kita disuruh zakat. Ya kadang kita tidak mampu. Kadang kita disuruh bahkan sholat. Kadang kita tidak mampu untuk melakukannya berdiri. Makanya datang penjelasan kalau terkait dengan yang atau yang diperintahkan. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Juga Nabi SAW bersabda, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau saya perintahkan kalian pada sebuah perintah, lakukan semampunya saja. Iya, tapi kalau larangan, wa idza nahaitukum an syai'in fantahu. Kalau saya larang kepada kalian dari sesuatu larangan, tinggalkan. Tidak ada dibilang semampunya. Karena larangan tidak ada orang tidak mampu. Para ulama mengatakan kalau kita disuruh begini, ada batu besar. Misalnya depan ini masjid. Ada orang mengatakan kepada kita, misalnya datang Pak RT, angkat ini batu. Kita bisa bilang, tidak mampu kah? Kalau sendiri. Bisa bilang, kalau itu perintah. Kalau larangan, kalau dibilang, jangan angkat ini batu.
Tidak mampu kan tidak angkat. Ada nggak orang bisa bilang begitu? Tidak mungkin. Karena kalau larangan, tidak ada orang yang tidak mampu tinggalkan. Kalau ada orang bilang, Ustaz, saya tidak mampu sekali tidak minum khamr. Hawa nafsumu. Syahwatmu yang lebih tinggi. Iya. Ada orang bilang, Ustaz tidak mampu kalau tidak mencuri. Penyakitmu memang sudah pencuri. Bukan masalah tidak bisa ditinggal. Bukan. Ini karena syahwat. Ini karena syahwat. Demikian pula larangan-larangan yang lain. Larangan yang lain. Kenapa bisa kita diberikan seperti itu? Kalau perintah, karena ada saja dari kita yang beralasan, yang berat, maka kita lakukan semampu kita. Kemudian kalau larangan, maka kita dilarang, disuruh untuk meninggalkannya. Karena agama ini dibangun di atas kemudahan. Tidak ada sama sekali yang susah. Tidak ada sama sekali. Apa yang susah? Sholat saja harus kita berdiri. Tidak mampu, boleh kita duduk. Tidak mampu, boleh kita berbaring. Tidak mampu apa-apa, boleh kita berisyarat. Dengan kedipan mata, dengan tangan. Kalau tidak bergerak tangan, boleh kita sholat dengan kedipan mata. Tidak ada masalah. Nabi ajarkan seperti itu. Iya. Kita tidak mampu berpuasa misalnya karena tua, usia tua. Tidak mampu lagi berpuasa. Boleh kita tidak berpuasa. Kita boleh berfidyah. Boleh kita berfidyah. Kita diwajibkan zakat sebagai rukun Islam. Diwajibkan zakat. Tapi kalau kita tidak punya harta, boleh kita tidak berzakat. Kita diwajibkan haji. 1 kali seumur hidup. Wajib. Tapi kalau kita tidak punya uang, tidak diwajibkan pada kita haji. Tidak diwajibkan. Ini syariat Islam. Iya. Syariat Islam. Karena Nabi kita Muhammad SAW belum juga merasa berat. Memberatkan belum apa yang memberatkan kita. Lihat. Kadang belum meninggalkan sesuatu. Karena takut memberatkan kita. Misal. Belum sering bersiwak. Membersihkan mulutnya. Sebelum sholat. Sebelum wudhu. Belum sering bersiwak. Nih, tapi belum katakan kepada kita. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Sebagai riwayat inda kulli wudu, seandainya tidak memberatkan umatku, saya akan memerintahkan, akan mewajibkan kepada mereka untuk membersihkan mulutnya setiap kali sholat. Setiap kali wudu. Seandainya tidak memberatkan, maka Nabi pikirkan. Karena memberatkan, akhirnya Nabi tidak perintahkan. Nabi tidak perintahkan. Demikian pula hal-hal yang lain. Misalnya pernah beliau sholat tarawih, sholat malam bersama para sahabat. Suatu malam beliau tidak keluar. Para sahabat sudah menanti. Maka Nabi katakan, saya tahu kalian ada di luar. Tapi saya khawatir akan diwajibkan kepada kalian itu kalau saya terus melakukan. Lihat. Bagaimana belum merasakan berat apa yang memberatkan umat. Bersama dengan itu, banyak di antara kita yang tidak melakukan. Sholat kewajiban awal itu 50 kali. 50 kali. Kewajiban awal. Setelah itu Allah meringankan. Karena Nabi meminta kepada Allah dengan sarannya Nabi Musa. Umatmu tidak akan mampu. Minta kurang. Maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurangilah sampai 5. Sampai 5. Tapi bersama dengan itu masih ada orang malas. Padahal ini sudah ringan. Sudah 5. Sudah 5. Kenapa belum sampai melakukan hal itu? Belum kembali meminta kepada Allah diringankan. Kembali meminta kepada Allah. Sampai dikatakan itu sudah selesai. Sudah 5. Itu 5 tapi 50 pahalanya. Karena belum takut memberatkan umatnya. Karena sudah ada umat sebelumnya. Pelajaran yang berat. Syariat bagi mereka. Sehingga mereka bahkan mengubahnya. Bahkan mereka menggantinya. Ini sifat beliau yang pertama. Yang kedua, harisun alaih.
Sifat Nabi kita Muhammad SAW itu sangat semangat kepada kita. Sifat beliau sangat semangat pada kita. Beliau adalah orang yang paling semangat supaya kita beriman. Supaya kita taat kepada Allah. Supaya kita taat kepada Allah. Beliau bersedih kalau kita tidak taat. Kalau kita tidak beriman. Oleh karena itu, beliau tegakkan nasihat kepada siapa saja. Kepada siapa saja. Dari kalangan manusia. Apakah itu orang kaya, miskin, orang kota, orang kampung, semua beliau nasihati. Bahkan walaupun orang itu tidak beradab. Kadang datang kepada Nabi SAW orang pedalaman. Namanya orang pedalaman kadang kurang beradab. Karena jauhnya mereka dari agama. Ya, dari kehidupan bersama orang lain. Karena mereka tinggal di kampung. Kadang datang kepada Nabi SAW hanya untuk bertanya tapi pegang bajunya Nabi SAW, pegang lehernya. Kadang sampai berbekas. Tapi apakah Nabi marah-marah terhadapnya? Tidak. Karena belum sangat semangat. Alhamdulillah sudah ada orang datang bertanya. Mau tahu Islam? Kita ajarkan. Karena belum semangat. Bahkan pernah suatu ketika. Ada orang Arab pedalaman juga mau membunuh beliau di sebuah perjalanan perang. Para sahabat lagi berpencar beristirahat, Nabi juga beristirahat di bawah pohon. Tiba-tiba datang seorang dengan pedangnya. Dia bilang, siapa yang bisa melindungi kamu sekarang dari saya? Kata Nabi, Allah. Maka dia tidak mampu untuk membunuh Nabi SAW. Jatuh pedangnya di tangannya. Akhirnya Nabi ambil pedangnya. Sekarang siapa yang bisa melindungi kamu dari saya? Kata orang itu, jadilah pembunuh yang baik. Karena sekarang dia sudah menyerah. Pedangnya sudah di tangan Nabi SAW. Kata Nabi SAW kepadanya, kamu kembalilah kepada kaum. Dia tidak bunuh. Bahkan dia memberikan apa yang dia mau. Dia tidak beriman. Tapi ini semangat Nabi untuk kebaikannya. Kebaikan orang itu. Dia pulang kepada kaumnya dan dia bersumpah. Tidak akan membantu seorang pun yang memerangi Muhammad. Padahal dia tidak beriman. Ini semangat Nabi SAW kepada kebaikan orang. Bahkan Nabi SAW itu terkadang hampir membinasakan dirinya karena sedih orang yang tidak beriman. Kata Allah, la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Hampir kamu itu membinasakan dirimu karena mereka tidak beriman. Itu kesedihan. Kesedihan yang berlebihan karena mereka tidak beriman. Ini adalah dari kesempurnaan semangat belum terhadap orang yang beriman. Terus kata Allah, beliau juga punya sifat Ra'uf Rahim. Beliau punya sifat lembut lagi penyayang. Itulah yang membuat orang itu tidak lari di sekitar Nabi kita Muhammad SAW. Beliau keras kalau masalah haknya Allah dilanggar. Tapi bersamaan dengan itu beliau lembut. Beliau penyayang kepada yang lain. Dengan itulah orang-orang tidak lari di sekitarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka dengan sebab rahmat dari Allah, engkau berlemah lembut kepada mereka. Seandainya kamu adalah seorang yang faddon, kasar, ghalidhal qalbi, keras hati, lam faddu min hawlik, maka orang-orang akan lari dari sekitar. Tapi Nabi SAW adalah orang yang sifatnya penyayang, belum tawadu, belum bercanda. Pernah beliau tiba-tiba memeluk salah seorang sahabat dari belakang. Dia bilang,
Siapa yang mau beli ini budak? Bukan budak. Ini orang tidak tahu kalau Rasulullah. Karena dia tiba-tiba datang, dia peluk dari belakang. Belum bercanda. Belum peluk dengan kencang, dia bilang, siapa mau beli ini? Dia menengok, Rasulullah. Iya, itu lembutnya belum. Rasulullah, tapi belum bercanda. Belum bercanda. Iya, ini Nabi kita Muhammad SAW bukan orang yang keras, bukan orang yang kaku, tidak. Belum bergaul bersama orang. Belum bergaul bersama orang. Dan itu tidak merendahkan kita. Kalau kita bergaul sama orang, bagaimanapun tingginya kedudukan kita, itu tidak merendahkan. Itu malah meninggikan. Kata Nabi SAW, man tawaddu'a lillah, rafa'ahu. Siapa yang merendah karena Allah, tapi syaratnya karena Allah. Jangan sampai kita pergi merendah karena orang itu. Apa orang kaya, kita merendah. Iya, kita merendah. Di hadapan orang yang terpandang, kita merendah karena ingin dikasih jabatan. Nah, ini enggak. Ini masalah. Paling kalau terangkat, hanya lagi kaya orang itu. Nanti kalau miskin, kembali lagi. Tapi kalau karena Allah, kata Nabi, man tawaddu'a lillah, siapa yang merendah karena Allah, rafa'ahu, maka Allah akan mengangkatnya. Allah akan meninggikannya. Ini harus kita pahami. Jadi tidak mengurangi itu. Nabi bercanda dengan para sahabatnya. Pernah lagi makan semangka bersama para sahabat. Belum lemparkan semangkanya kepada para sahabatnya. Belum potongkan, belum lemparkan. Belum lemparkan. Tidak ada masalah. Iya, supaya orang tidak kaku. Tidak kaku. Iya. Ini yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan. Belum adalah orang yang sangat rauf, lagi rahim, penyayang kepada sesama. Tapi ini tentunya tidak membuat beliau tidak menegur kalau salah. Tidak. Nabi tidak pernah diam. Bahkan kadang belum naik mimbar, marah-marah, kadang belum merah mukanya, saking marahnya. Iya, belum tak segan-segan untuk. Walaupun itu orang dekatnya. Pernah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau imami orang di masjidnya, baca panjang. Sampai ada yang memisahkan diri dari shaf. Nabi marah. Dan berkata keras. Afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu membuat fitnah, wahai Mu'adz? Membuat orang lari. Man amman nas falyukhaffif. Kalau kamu mengimami manusia, ringankan. Ringankan. Ini diantara yang disebutkan. Diantara yang disebutkan. Ini sifat dari Nabi SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ya. Makanya beliau dikenal sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling penyayang. Tapi tentunya di tempat lain beliau keras. Beliau keras sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang menentang. Beliau keras kepada orang-orang yang menentang. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintahkannya. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud alaihim. Wahai Nabi, perangi orang kafir dan orang munafik. Keraslah kepada mereka. Keraslah kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Karena tempat kembali mereka adalah neraka jahannam. Itu sejelek-jelek tempat kembali. Juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, pengikutnya, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Mereka keras kepada orang kafir, sayang kepada antara sesama mereka. Ini sifatnya orang beriman. Ada teman kita, muslim, di atas kekurangan akhlaknya kadang tidak bagus, tetap kita lembut kepadanya. Jangan sebaliknya. Jangan sampai kita punya pendapat, punya keyakinan, kafir lebih baik daripada muslim. Nah, itu kekurangan. Itu adalah kekurangan kalau kurang akhlak seorang muslim. Tapi tetap muslim lebih baik, jauh lebih baik. Iya, daripada orang kafir. Orang kafir. Makanya sifat
dari ciri umat Islam adalah disebutkan di ayat ini, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama beliau yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, mereka asyidda'u 'alal kuffar, keras kepada orang kafir, ruhama'u bainahum, saling merahmati, penyayang di antara mereka. Kemudian setelah itu beliau jelaskan apa makna syahadat Muhammad Rasulullah. Beliau berkata, wa makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Makna kalau kita bersyahadat bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ta'atuhu fima amara. Kita mentaatinya pada apa yang belum perintah. Kalau ada perintah dari Nabi kita taati. Berarti kita telah bersyahadat Muhammad Rasulullah. Kalau kita mentaati apa yang belum perintah. Terus, wa tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan apa yang belum kabarkan. Karena tidak semuanya yang Nabi beritakan itu berupa perintah. Enggak, ada juga berupa kisah. Iya, berupa apa-apa yang terjadi nanti yang akan datang atau yang telah lewat. Maka terkait dengan itu, tasdiquhu fima akhbara. Membenarkan apa yang belum kabarkan. Kalau ada yang dikabarkan oleh Nabi, kita beriman padanya, percaya, masuk akal tak atau tidak. Tidak boleh kita bilang, oh ini tidak, kayaknya tidak cocok secara akal. Tidak boleh. Itu orang filsafat yang melakukan itu, mereka tentunya keluar dari jalur yang tentunya kewajiban kalau kita bersyahadat. Kalau kita bersyahadat, walaupun tidak masuk akal, kita wajib membenarkan. Iya, kita wajib membenarkan. Ini yang berikutnya. Kemudian wajtinabu ma'anhu naha wa zajar. Di antara keharusan kalau kita bersyahadat bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, adalah kita menjauhi apa yang belum larang dan belum peringatkan. Kalau ada yang belum larang, kalau memang saya beriman kepada Rasulullah, maka kita harus tinggalkan apa yang belum larang. Terakhir, keharusan dari syahadat. Kalau kita bilang, saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Ini yang terakhir. Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Dan bahwasanya tidak boleh kita beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Muhammad syariat. Ini harus kita paham. Karena kalau kita beribadah kepada Allah tidak dituntunkan oleh Nabi, batal syahadat kita. Berarti kita hanya satu saja. Hanya syahadat la ilaha illallah tanpa Muhammad Rasulullah. Karena sama dengan kita mengatakan Muhammad berkhianat. Belum dia sampaikan, ini masalah. Yang sampaikan adalah guru saya. Tidak boleh begitu. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, man ibtada bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang melakukan sesuatu perkara yang baru yang Nabi Muhammad tidak ajarkan, maka sama dengan dia menuduh Muhammad telah khianat. Kenapa dia tidak sampaikan kepada kita ini perkara? Mau atau tidak mau, begitu keharusannya. Begitu keharusannya. Karena keharusan daripada bersyahadat Muhammad Rasulullah, kita tidak menyembah Allah kecuali dengan apa yang Nabi kita bawa. Nabi kita sampaikan dalam kurun waktu 23 tahun. Apa yang 23 tahun ini bukan syariat, maka yang tidak disampaikan oleh Nabi, maka bukan syariat. Karena penyampaian syariat kisaran itu, Nabi diutus oleh Allah di usia 40 tahun, belum meninggal 63 tahun, yaitu 23 tahun belum sampaikan ini syariat. Apa yang hari itu bukan syariat dalam kurun waktu ini, maka hari ini bukan syariat. Tidak boleh kita menyembah Allah kecuali dengan apa yang belum syariatkan. Siapa yang menyembah Allah yang tidak ada disyariatkan oleh Rasulullah, maka dia tertolak. Nabi yang bilang, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna
fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amalan tidak di atas perintah kami, maka dia ditolak. Ia mengatakannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja, tidak memandang orang, siapa saja yang melakukan amalan tidak ada dari perintah Nabi, anjuran Nabi, maka dia ditolak walaupun dia ikhlas. Walaupun. Dan dia tidak dianggap taat kepada Allah. Walaupun dia ikhlas. Tidak dianggap taat. Allah berfirman, wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Artinya, kalau ada orang tidak taat Rasul, tidak taat Allah. Tidak taat kepada Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh baginya neraka jahanam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Oleh karena itu kata Allah, wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Taati Rasul supaya kalian dirahmati. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian mentaatinya, kalian akan mendapat petunjuk. Artinya, kalau kita tidak taat Rasul, jangan harap rahmat turun kepada kita. Kalau kita tidak taat Rasul, jangan harap kita dapat hidayah. Tidak boleh kita bilang, alhamdulillah saya dapat hidayah. Tapi tidak sesuai dengan Rasul yang dilakukan. Bukan hidayah itu namanya. Itu namanya kesesatan. Kesesatan. Kata Allah, falamma zagu azagallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, maka Allah Subhanahu wa taala palingkan hati mereka. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di Quran kepada kita, wa ma atakumur rasulu fakhuduh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasul, ambil. Dan apa yang dilarang oleh Rasul, tinggalkan. Hati-hati menyelisihinya. Kata Allah di Quran, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya, akan ditimpakan kepada mereka kesesatan dan atau akan ditimpakan kepada mereka ada siksaan yang menyakitkan. Dua saja. Kalau orang keluar dari perintah Rasul, sesat atau adab. Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga. Sesat atau adab. Allah ingatkan ini Quran. Ini surah An-Nur ayat 63. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah hati-hati orang yang keluar dari perintahnya untuk ditimpakan kepada mereka kesesatan atau ditimpakan kepada mereka adab, siksaan yang menyakitkan. Karena kenapa? Karena apa yang diucapkan oleh Rasul kita itu wahyu. Tidak boleh kita keluar darinya. Harus kita taati, harus kita ambil. Karena belum tidak berucap kecuali dengan wahyu. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Belum tidak pernah berucap dari hawa nafsunya. Tiada lain kalau belum ngomong, maka itulah wahyu yang diwahyukan. Makanya apa yang dibawa oleh Rasul, lakukan. Kalau kita berselisih, kita berbeda pendapat, kembalikan ke Rasul, kembalikan kepada Allah. Masing-masing, oh ini saya, yayasanku, saya kelompokku ini. Tidak boleh saya ikut kelompok lain. Oh saya ini, kelompokku, pendiriku ini. Pendiri agama Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita. Allah berfirman, karena memang sudah tabiat orang, tabiat manusia pasti berselisih. Mau tidak mau itu. Karena beda pandangan yang tua dan yang muda. Beda perasaannya. Beda. Iya.
beda ilmunya, maka pasti berselisih. Itu tabiatnya manusia. Karena kita juga lahir dari rahim yang berbeda-beda. Kita pasti berbeda. Itu tabiat manusia. Tapi kalau kita berselisih, apa harus kita lakukan? Allah berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawm." Kalau kalian berselisih tentang suatu masalah, kembalikan kepada Allah. Apa Qur'annya? Kembalikan pada Rasul. Apa hadisnya? Kalau memang kalian beriman. Di sana ada orang, kalau berselisih, oh saya ustaz. Oh, iya, tidak boleh begitu. Harus bilang, apa kata Rasul? Apa kata Allah? Kalau kita berselisih, itu caranya. Karena perselisihan itu hanya bisa dihilangkan atau dikurangi kalau kita pakai Quran. Kalau kita pakai hadis. Adapun kalau menurut saya, susah. Karena dia juga punya menurut dia. Itu yang harus kita pahami. Ini yang terkait dengan syahadat Muhammad Rasulullah. Kemudian berikutnya dalil tentang sholat, zakat, serta tafsir tauhid yang telah lewat. Kita ambil lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, silakan Pak Haji. Sehat makin, Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang awal, ayat 90-an. Atau kami anggap ini baru terbaru. Menyatakan keras dan pentingnya ini, kami berdoa, kami bisa niatkan mengambil air yang terpendek. Niat juga yang panjang. Enggak betul. Itu maslahat namanya. Karena seorang imam itu memang boleh melihat maslahat makmum. Masih. Dalam kajian yang lalu, kelurusan aman kami dalam sebelum tidak seindah atau seberat bukti yang diembang oleh para nabi sehingga perlu kelulusan. Baik. Ini bukan seperti itu maksudnya. Cuman Nabi Ibrahim ini punya keunggulan untuk yang setelahnya, Pak, generasi setelahnya. Karena semua Nabi dan Rasul untuk umat setelah Ibrahim itu dari keturunannya. Makanya diingatkan, ini agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Bahkan Allah ingatkan, maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasroniyan. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasara. Tapi dia Hanifan Muslimah. Dia orang yang punya agama yang lurus. Lagi berserah diri kepada Allah. Kenapa diingatkan tentang Ibrahim? Karena semua ini Pak mengaku pengikutnya Nabi Ibrahim. Karena semua Nabi setelahnya itu keturunannya Pak. Keturunan. Semuanya. Termasuk Nabi Muhammad SAW. Kan belum punya 2 orang anak.
Ada Ismail, ada Ishak. Semua nabi dari sini saja. Dari Ishak muncul Yakub. Muncul Yakub. Yakub muncul di dalamnya Bani Israel, 12 keturunan. Semua menjadi nabi. Semua menjadi nabi. Disitulah muncul Musa, Isa. Dari jalur Ismail hanya satu nabi setelah Muhammad SAW. Hanya satu nabi Muhammad SAW. Makanya diingatkan. Ini keturunannya juga. Bukan berarti para rasul yang lain tidak lurus, tidak. Kemudian yang kedua alasannya Nabi Ibrahim lah yang sangat nampak sekali dan sangat besar sekali ujiannya dalam sejarah dari ulul azmi. Dari ulul azmi. Makanya kita diperintahkan untuk mengikutinya dan mengambil pedoman darinya. Mengambil pedoman darinya. Beliau gara-gara menghancurkan patung, beliau dibakar. Dilempar ke api. Ya. Beliau diuji dengan diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Saking lurusnya agamanya, dia lakukan. Anaknya juga itu waktu itu Ismail. Yang disembelih, anak pertamanya. Kan Ismail anak pertama beliau, Ishak nanti. Lama setelahnya. Dia. Anaknya dari Ismail. Allah perintahkan untuk menyembelih sebagai ujian darinya. Dia kasih tahu ayahnya, anaknya, saya diperintahkan untuk menyembelih. Anaknya juga lakukan saja apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan. Jadi banyak pelajaran di situ sehingga dia yang disebutkan. Banyak syariatnya kita diperintahkan untuk mengikuti. Untuk mengikutinya. Dan mudah orang ikuti kalau itu, oh itu kan anunya Ibrahim. Semua orang bisa lakukan. Mudah. Biar Yahudi kan mengaku bahwa Ismail Ibrahim Yahudi. Nasoro mengaku Ibrahim Yahudi. Nasoro. Jadi kalau diajak, ini juga agamanya Ibrahim yang kita lakukan. Iya, Ibrahim suruh kita bersunat. Ibrahim bersunat. Sudah kalau kalian memang Ibrahim sunat. Tapi kan mereka tidak sunat. Itu kan sudah masalah. Masalah potong kulit saja tidak mau. Apalagi mau mengikuti syariat. Ini yang disebutkan, Pak. Disebutkan untuk itu. Dan banyak lagi hikmah lain yang disebutkan kenapa Nabi Ibrahim yang disebut. Mengenal Nabi. Bagaimana cara Nabi marah dan bagaimana cara Nabi tidur. Baik, itu nanti di pasal terakhir, tapi Nabi kalau marah kelihatan dari mukanya. Memerah muka beliau karena beliau putih. Merah. Dan beliau kalau marah itu bukan tidak pernah karena dirinya. Tidak pernah karena dirinya. Tapi beliau itu selalu marah kalau hak Allah yang dihilangkan. Kalau ada kaitannya dengan Allah, baru beliau marah. Baru beliau marah. Itu caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Seperti itu. Itu di tempat biasa. Adapun terkait dengan medan perang, beliau ikut berperang. Memimpin pasukan kaum muslimin. Seperti beberapa kali peperangan. Dan beliau ikut. Ia masuk di dalam pasukan. Seperti itu. Masya Allah. Masya Allah. Jawaban luar biasa itu. Saya juga jawab dengan jawaban tak. Saya juga tidak tahu. Karena ilmu itu Pak. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, wa ma adri. Ilmu itu Allah berfirman, Nabi bersabda, sahabat ngomong begini. Dia nukil dari Nabi. Dan saya tidak tahu. Itu dibilang ilmu. Kita berilmu sekali gitu. Alhamdulillah. Kalau ada orang ngomong terus padahal dia tidak tahu, itu masalah. Alhamdulillah.
Masih waktu Pak Syarif? Masih ada pertanyaan? Enggak ada. Di sini memang hanya Pak Haji Idrus yang bertanya. Belum terwakilkan semua ini masalahnya orang. Alhamdulillah. Makanya usahakan kita hadir terus, Pak. Kalau kita tidak hadir, tidak ada pertanyaan. Alhamdulillah. Ada muda depan, Pak. Konsekuensi dari kita menggunakan apa yang dikabarkan oleh beliau mana dengan gimana yang kita banyak hadis palsu istilahnya mengatakan Rasulullah SAW palsu kebohongan. Bagaimana dengan itu? Apakah kita harus mengingkarinya atau seperti Ya wajib kita ingkari. Hadis palsu wajib kita buang. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, salah satu ulama Syafi'iyah, hadis palsu, hadis dhaif yutro, dibuang. Dibuang, enggak boleh kita amalkan. Jadi kita hanya membenarkan apa yang dari Nabi. Bukan yang dibuat dari Nabi, tapi dari Nabi. Kalau misalkan ada hadis palsu misalnya, kita tahu hadisnya palsu, tapi secara ketika dipraktikkan itu ada manfaatnya. Bagaimana dengan misalkan kalau ada hadis kayak larangan makan sesuatu dan secara klinis terbukti itu ada khasiatnya misalkan, tapi sebenarnya itu hadis palsu. Bagaimana? Kenapa kita pakai hadis palsu? Kita pakai saja yang ayat. Nggak perlu kita pakai hadis palsu. Kalau ini ada hadis palsu, setelah itu secara kesehatan terbukti. Nah, kita pakainya ayat. Kita pakainya hadis yang lain. Uhilla lakumut thayyibat. Dihalalkan untuk kalian yang baik. Kalau itu baik, berarti itu dihalalkan. Dan pasti ada manfaatnya. Tahu atau tidak tahu kita. Itu kan tidak perlu hadis palsu. Tidak perlu dibuat-buat hadisnya. Siapa yang minum kopi tidak akan disiksa oleh neraka. Tidak perlu kita begitu untuk melariskan kopi. Iya. Bilang saja biasa, tidak perlu buat hadis palsu. Iya, ini kopi halal. Otomatis baik untuk kita. Begitu caranya. Tidak perlu buat-buat hadis palsu. Tidak perlu. Karena bilang saja, ini halal. Oh, berarti baik untuk kita. Maksudnya apakah harus misalkan kita tahu hadis harus kita tinggalkan amalan tersebut? Iya, wajib. Nah, wajib kita tinggalkan kalau karena hadis itu. Tapi kita berdalil dengan ayat umum, hadis umum, kan masuk semua. Karena syariat kita ini tidak merinci semuanya, hanya memberikan kaidah. Dalam kaidah ini adalah berarti masuk semuanya. Seperti ayat yang saya sebutkan tadi, halal semua yang baik. Semua yang baik halal begitu. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Ada apa aja? Mana? Alam semesta. Baik, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak, awal yang Allah ciptakan pena. Setelah itu dikatakan tulis. Pena bilang apa yang saya tulis? Semua yang akan terjadi sampai hari kiamat dan apa yang tercipta semuanya. Setelah itu Allah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Dalam 6 hari berturut-turut pencipta. Berturut-turut pencipta.
Iya, dia kan di surga, Pak. Nah, iya, dia dicipta di surga. Adam itu dicipta di surga. Kemudian dia melangkah turun ke bumi. Berarti kan sudah ada, Pak. Dia tidak dicipta setelah Adam. Dia tidak dicipta karena Nur Muhammad, Pak. Ada orang bilang ini langit dan bumi dicipta karena Nur Muhammad. Apa hubungannya? Iya. Dia dicipta untuk Allah Subhanahu wa taala yang tahu hikmah untuk kita dan maslahatnya kita. Seperti itu. Ada yang memang ngaji-ngaji yang seputar akar hubungkan. Alhamdulillah. Iya. Begitu Pak Haji. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.